Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel fikih kelas 7 MTS semester ganjil. Kali ini kita akan membahas bab yang keempat, yaitu mengembangkan nilai-nilai demokrasi melalui sholat berjamaah. Ya, materi ini merupakan materi yang sangat penting ya, makanya kalian ikuti dari awal sampai akhir. Sebelumnya marilah kita berdoa mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan serta ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalian perhatikan dulu peta konsep berikut ini ya. Ini materi yang akan kita bahas, yaitu sholat berjamaah. Nanti yang akan kita bahas meliputi pengertian sholat berjamaah, dalil sholat berjamaah, syarat menjadi imam dan juga makmum, posisi imam dan makmum, kemudian makmum masbuk, cara mengingatkan imam yang lupa, dan juga hikmah sholat berjamaah. Oke, ini semuanya penting ya, harus kalian ketahui. Oke anak-anak, silakan kalian amati dulu gambar berikut ini ya. Ini adalah gambar siswa yang sedang melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Oke, setelah kalian mengamati gambar ini ya, silakan kalian buat beberapa pertanyaan. Ya, diantaranya apa yang dimaksud sholat berjamaah? Apa saja ketentuan sholat berjamaah dan lain sebagainya. Oke? Baik anak-anak, kita masuk ke pengertian sholat berjamaah. Kalian perhatikan, as-sholatul jamaah atau sholat berjamaah bermakna pelaksanaan sholat yang melibatkan dua orang atau lebih sebagai satu kesatuan, yang salah satunya berperan sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Paling sedikit atau jumlah terkecil dalam pelaksanaan sholat berjamaah adalah dua orang, satu sebagai imam dan yang lain sebagai makmumnya ya. Jadi minimal sholat berjamaah itu adalah dua orang ya. Kalian perhatikan dalil sholat berjamaah. Bisa dilihat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 102. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salat. Yang artinya adalah, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka atau sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Al-Quran surat An-Nisa ayat 102. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW juga disebutkan, sholatul jama'ati tafdulu sholat al-faddi bisab'i wa ishrina darajatan. Yang artinya adalah sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada sholat sendirian. Ya. Ini hadis riwayat semua imam hadis kecuali An-Nasai dan Abu Daud. Ini adalah dalil tentang pelaksanaan sholat jamaah. Selanjutnya adalah syarat sah menjadi imam. Kalian perhatikan, yang pertama adalah Islam, yang kedua tidak hilang akalnya atau gila, kemudian mumayyiz ya, bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Kemudian jika terdapat makmum laki-laki, maka imam harus berjenis laki-laki. Tidak sah makmum laki-laki mengikuti imam waria atau perempuan. Kemudian tidak berhadas kecil maupun hadas besar.
memiliki bacaan yang bagus dan mengetahui rukun-rukun sholat. Kemudian pada waktu menjadi imam tidak dalam posisi sebagai makmum. Oke, ini adalah syarat imam. Adapun syarat menjadi makmum diantaranya adalah yang pertama berniat menjadi makmum kepada imam yang ditujunya bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram. Ya, jadi berniat menjadi makmum. Kemudian makmum hendaknya mengetahui gerakan imam. Makmum hendaknya berdiri agak ke belakang dari imam, ya. Jadi posisi makmum ini di belakang imam. Kemudian makmum hendaknya berada di dalam satu bangunan atau tempat yang berhubungan. Ya, ini adalah beberapa syarat menjadi makmum, dan tentu harus mengikuti gerakan imam, ya, tidak boleh mendahului imamnya. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Kayak selanjutnya ini prioritas menjadi imam berdasarkan hierarkinya. Nah, apa saja? Di antaranya adalah imam di tempat wilayahnya. Jika tidak ditemukan yang paling berhak, maka ya, jadi yang pertama ini adalah pemimpin di tempat wilayahnya. Jika tidak ditemukan yang paling berhak adalah imam tetap. Jika masjid tidak memilikinya, maka dipilih yang pertama adalah penduduk setempat. Jika tidak ditemukan atau sebaliknya banyak penduduk setempat yang mampu menjadi imam, maka dapat dipilih berdasarkan kriteria berikut. Yang pertama adalah paling memahami hukum-hukum Islam. Kemudian paling fasih bacaannya. Kemudian berperilaku paling sederhana atau zuhud dalam menjalani hidup. Kemudian paling menjaga diri dari makanan-makanan yang diharamkan. Ini adalah prioritas menjadi imam. Ada beberapa kategori, ya, dan juga ada yang lainnya tentunya, ya. Ini bisa dipahami anak-anak? Oke, ini adalah beberapa prioritas menjadi imam. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya kalian perhatikan posisi imam dan makmum ketika sholat berjamaah. Yang pertama, apabila hanya satu orang makmum berada di belakang imam sebelah kanan, ya. Jadi kalau ada satu makmum ini, maka makmum berada di sebelah kanan belakang imam. Yang kedua, apabila makmum dua orang, maka makmum langsung berbaris di belakang, di sebelah kanan dan di kiri imam, ya. Kemudian apabila jamaah terdiri dari laki-laki dan wanita, maka shaf laki-laki dewasa di depan, di belakangnya adalah shaf anak laki-laki. Sedangkan shaf makmum wanita di belakang shaf anak laki-laki. Ya, ini silahkan kalian perhatikan dengan baik posisi imam dan makmum ketika berjamaah. Selanjutnya kalian perhatikan ini makmum muwafiq dan makmum masbuk. Dalam istilah fikih, makmum muwafiq berarti makmum yang mengikuti gerakan sholat imam sejak takbiratul ihram atau rakaat yang pertama. Ini makmum muwafiq. Sedangkan makmum masbuk adalah orang yang tidak mengikuti imam dari rakaat yang pertama atau tertinggal imam, baik di rakaat yang pertama maupun rakaat yang kedua. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Kalian tentu harus bisa membedakan antara makmum muwafiq dan makmum masbuk. Makmum muwafiq ini adalah makmum yang mengikuti gerakan sholat imam sejak takbiratul ihram.
sementara makmum masbuk adalah makmum yang tertinggal sholat. Baik anak-anak, selanjutnya adalah mengingatkan imam yang lupa. Bagaimana caranya? Bagi makmum laki-laki, jika mengetahui imam melakukan kesalahan atau lupa, baik bacaan maupun gerakan sholat, maka cukup dengan membaca tasbih dengan niat zikir atau mengingatkan. Kemudian bagi perempuan, menepuk tangannya meskipun tidak ada lelaki bukan mahram di sekitarnya. Caranya adalah memukul telapak tangan kanan pada punggung tangan kiri. Ya, ini adalah cara mengingatkan imam yang lupa, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk laki-laki dengan cara membaca tasbih dengan niat berzikir atau mengingatkan, sementara perempuan dengan cara menepuk tangannya. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke, selanjutnya adalah hikmah sholat berjamaah. Apa saja? Yang pertama, sholat jamaah meningkatkan ukhuwah Islamiyah sehingga menjadi kekuatan umat Islam. Ya. Yang kedua, sholat berjamaah akan menumbuhkan sikap sosial, enggang rasa, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, sholat jamaah melatih kedisiplinan dan sikap demokratis. Yang keempat, memperoleh keutamaan pahala yang banyak, apalagi jika dilakukan di masjid, bisa menjadikan masjid semakin makmur dan tentunya akan mendapatkan keutamaan yang lebih banyak lagi. Baik anak-anak semuanya, demikianlah tadi pembahasan kita ya seputar sholat berjamaah. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan mari kita biasakan untuk menjalankan ibadah sholat berjamaah. Ya, selanjutnya kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Yang pertama adalah jelaskan pengertian sholat berjamaah. Yang kedua, sebutkan syarat sah menjadi imam. Yang ketiga, apa perbedaan antara makmum masbuk dan makmum muwafiq. Yang keempat, bagaimanakah cara mengingatkan imam yang salah bagi makmum perempuan. Dan yang kelima adalah sebutkan 3 hikmah sholat berjamaah. Oke, silahkan kalian kerjakan dengan baik ya. Baik anak-anak semuanya, demikianlah tadi pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat, dan apabila ada penyampaian yang kurang tepat atau ada kesalahan, mohon untuk bisa dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.